Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ani di channel Olisa Istiqomah yang membahas tentang anxiety disorder, panic attack, dan juga psikosomatis sesuai dengan pengalaman yang aku rasakan. Oke guys, udah lama gak ketemu. Sekarang aku bikin video lagi, mungkin udah setahun lebih ya. Parah banget ya, upload video tuh setahun cuma 1 atau 2 video doang. Tapi sekarang insya Allah aku mau insya Allah mau rajin gitu. Jadi gini, di video kali ini aku mau kembali membahas ya tentang uh, takut ibadah, takut sholat, takut pada saat sholat terus kita kembali kepada Allah, kita meninggoy gitu ya pokoknya ya gitu. Itu takut banget gitu ya. Jadi aku mau ngebahas dari awalnya dulu, dari sensasi-sensasinya, terus apa yang terjadi, terus harus apa gitu ya. Jadi aku berharap di video aku ini jangan bertanya lagi terus harus gimana Kak, terus harus apa Kak gitu loh. Aku mohon kamu tuh sabar karena ciri-ciri orang anxiety itu nggak sabar, pengennya cepet-cepet sembuh gitu loh. Padahal itu tidak bisa, tidak akan bisa. Karena anxiety sembuh karena kamu mengendalikannya. Dan kamu mengendalikannya dengan pengalaman kamu. Nggak kayak tongkat ajaib gitu ya. Jadi yang ditanya langsung, jadi gimana Kak? Harus apa? Aku harus mau cepet sembuh. Nggak akan bisa, nggak ada yang seperti itu. Jalan kesembuhan di anxiety disorder, jalan kesembuhannya nggak seperti itu. Jadi kamu harus sabar, nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip, oke? Jadi tahun 2021 pertama kali aku benar-benar pergi merasa takut mati, terus aku ke UGD. Setelah ke UGD, pas pulang dari UGD ya kan itu masih takut. Terus pas waktu itu tengah malam kan terjadinya. Jadi aku harus sholat subuh. Pas aku mau sholat subuh, ketakutan banget gitu loh, ya kan? Nah, terus aku dalam hati aku, tapi gue harus sholat gitu kan. Jadi karena saking takutnya ya, pas aku udah coba sholat berdiri, terus wah takut banget. Akhirnya aku batalin sholat. Sampai separah itu. Aku batalin sholat, terus aku duduk. Jadi ada tempat duduk meja rias gitu di kamar aku duduk di situ, aku sholat. Mulai sholat sambil duduk gitu. Bukan karena sakit yang gimana, sebenarnya badan aku tuh masih sanggup untuk sholat berdiri. Cuma masalahnya aku ketakutan. Takutnya apa? Takut pingsan, takut tiba-tiba jatuh, terus takut mati pada saat sholat gitu loh. Nah sekarang kamu juga mesti tahu kenapa kita takut mati pada saat sholat. Kenapa? Karena pada saat kita belum kena anxiety disorder ini, pikiran kita tuh udah pernah masuk bahwa ada orang yang meninggal saat sholat. Terus pokoknya kita udah pernah dengar informasi-informasi seperti itu deh gitu loh. Dan dulunya kita kan pada saat dengar informasi seperti itu seneng ya, wah bangga banget gitu kalau orang yang meninggal dalam keadaan sholat, husnul khotimah, udah pasti masuk surga gitu ya dulu ya, zaman kita sehat gitu ya. Jadi kita memaknai itu sebenarnya dengan bagus, dengan baik gitu pada saat kita masih sehat. Setelah kita udah sakit kena anxiety disorder beserta psikosomatik dan panic attack ya, kita jadi takut gitu loh, karena kita takut mati kan, cemas kan. Pada saat sholat yang aku rasakan, tiba-tiba jantung dekat, agak tremor. Seketika pandangan aku jadi kayak berkabut gitulah pokoknya tuh, kayak orang mau pingsan gitu loh. Nah di situ tuh padahal aku udah sholat sambil duduk gitu kan. Udah itu yang aku rasakan. Kamu begitu atau enggak gitu loh ya. Udah gitu buru-buru deh tuh bismillahirrahmanirrahim. Yang penting cepat selesai sholatnya karena takut mati. Tapi aku alhamdulillah tuh nggak pernah gentar. Sholat itu wajib walaupun dengan cara duduk dulu gitu loh. Supaya hati aku tuh aku tenangin. Terus begitu terus sholat terus makin takut gitu loh waktu itu. Karena waktu itu aku belum ke psikiater ya, belum ke psikolog. Jadi aku nggak tahu kenapa sih kok gue takut mati ya gitu loh. Sedangkan dokter cuma mendiagnosis aku itu cuma asam lambung gitu loh. Kok asam lambung bisa begini sih gitu loh. Yang aku maknai bukan takut matinya, tapi aku maknai kayak ada sesuatu dalam diri aku sehingga aku kayaknya mau mati gitu loh. Nah, mencoba untuk memberanikan diri ternyata nggak kuat juga. 4 hari kemudian balik lagi ke UGD
gitu. 5 hari kemudian balik lagi ke UGD gitu. Jadinya langganan UGD jadinya waktu itu aku kan. Padahal aku juga bingung waktu itu, kok gue kayaknya kok sampai itu pernah ya aku pas baru turun dari mobil, belum sempet dianterin ke UGD, akunya udah lari duluan ke UGD gitu loh. Kadang-kadang logika aku berpikir kok gue kuat ya, tapi kayaknya gue ini sakit gitu loh, tapi kayaknya gue ini mau mati gitu loh, ya kan? Nah udah begitu berlanjut terus. Nah sekarang kita khusus tentang sholat aja dulu ya, bagaimana caranya aku bisa berani untuk sholat lagi. Ternyata guys, intinya itu adalah kita berserah diri kepada Tuhan. Intinya itu adalah kita pasrah. Intinya adalah kita yakin kepada takdir bahwa bila belum takdirnya kita nggak akan mati. Gitu loh. Kalau belum takdirnya itu nggak akan terjadi gitu. Jadi coba deh kamu ya, aku emang ini agak ekstrim ya. Lihat deh sekeliling kamu gitu loh. Jadi aku balikin gini, kalau gue mati dalam keadaan sholat jauh lebih bagus daripada amit-amit ada yang meninggal karena dibunuh, ada yang meninggal karena disiksa, ada yang meninggal karena pokoknya serem-serem deh, macem-macem yang harus merasakan kesakitan dulu, yang harus merasakan kengerian dulu, ketakutan dulu yang parah terus disiksa-siksa, itu yang aku pikir gitu ya. Karena kita kan sering lihat juga tuh di sosial media hal-hal yang agak mengerikan ya seperti itu ya. Nah dulu karena ada hal-hal kayak gitu, aku terus tuh mengedukasi diri aku pada saat sholat. Aku bilang pas sholat mulai ketakutan, aku bilang gak apa-apa kalau meninggal dalam keadaan sholat jauh lebih indah, jauh lebih baik dibanding dibunuh orang. Tuh aku tuh begitu tuh dalam pikiran aku, dalam alam bawah sadar aku sematkan terus hal kayak gitu. Meninggal dalam keadaan sholat itu jauh lebih indah, jauh lebih baik dibanding mati karena hal mengerikan yang lain, hal yang dijahat-jahatin orang gitu loh. Jadi intinya, dan aku berpikir gini loh, gak bakalan gue meninggal kalau memang Allah belum mentakdirkan. Gak akan dimajuin sama Allah gitu loh, gak akan dimajuin. Kalau memang waktunya udah harus meninggal ya meninggal, kalau belum ya gak akan gitu loh, walaupun kamu dalam keadaan sholat gitu. Jadi pikiran aku terus-terusan seperti itu. Kalau dalam keadaan sholat meninggal jauh lebih baik, jauh lebih bagus, jauh lebih santai gitu loh, jauh lebih indah gitu. Itu. Jadi aku percaya dulu pada takdirnya Allah, sehingga aku merasakan bahwa pada keadaan sholat akan jauh lebih baik, akan jauh lebih indah, akan jauh lebih smooth. Nah, kamu dengerin kata-kata aku karena aku juga memasukkan hipnoterapi nih ke diri kamu nih sekarang. Dan alhamdulillah sampai detik ini aku bicara dan bikin video ini, Allah masih memberikan nafas, jantung aku masih berdebar, masih memberikan umur, masih memberikan usia kepadaku. Gitu loh. Masih memberikan waktu kepada aku untuk bertobat. Gitu. Jadi kamu juga wajib banget buat kamu bertobat dulu dan memohon. Ingat, doamu yakin pasti diijabah, pasti dijawab sama Allah, pasti. Ud'uni astajib lakum, memintalah maka akan kuberi, dan kamu harus yakin bahwa doamu pasti diijabah sama Allah gitu loh. Jadi setiap hari walaupun dalam keadaan pasrah dengan takdir, wajib kamu meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku umur yang panjang, ya Allah berikan aku umur panjang yang penuh dengan barokahmu, agar aku selalu bisa bertaubat kepadamu, dan aku bisa menambahkan amal ibadahmu agar yang bisa menyelamatkan aku ketika di hari akhir nanti. Berdoa seperti itu. Berdoa seperti itu. Jadi kamu tenang bahwa kamu yakin dengan doamu akan diijabah Allah, kamu sudah bertobat, dan kamu yakin bahwa takdir itu tidak akan datang sebelum ketentuan Allah. Nggak mungkin gitu loh. Coba kamu lihat ya, ada orang yang sudah penyakitnya parah, udah tua, udah parah penyakitnya, bahkan kayaknya anak-anaknya juga udah pada males gitu ngerawat orang tuanya, tapi nggak dipanggil-panggil, tapi belum meninggal juga gitu. Tapi ada orang yang sehat, yang kelihatan itu olahraga terus, kayak suaminya BCL tuh ya dulu ya, Ashraf Sinclair ya.
gitu, rohimahumullah. Jadi dia sepertinya sehat gitu loh, nge-gym, makanannya juga dijaga, tapi meninggal cepet. Jadi sekali lagi aku minta sama kamu, pada saat kamu sholat, bilang ke diri kamu, kalaupun gua mati saat ini, pada saat sholat jauh lebih baik dibanding di saat yang tidak baik. Kalau kamu belum pasrah juga susah, karena kamu berarti melawan. Kamu ngumpet dimanapun, kematian itu pasti datang guys. Gak mungkin salah, malaikat gak mungkin salah cabut gitu loh. Memang sudah waktunya, dan selalu minta husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Jangan panggil aku ya Allah sebelum aku husnul khotimah. Percaya deh, kamu katakan terus itu kepada dirimu, kamu berdoa terus begitu kepada Allah, insya Allah kamu akan berani pada saat sholat, akan berani gitu ya. Jadi kalau bisa video ini boleh kamu ulang-ulang, supaya, karena aku juga memasukkan hipnoterapi ke dalam diri kamu, supaya kamu kuat, kamu sehat, kamu berani sholat, dan kamu yakin bahwa kalaupun kamu kembali kepada Allah, pasti husnul khotimah. Kamu lihat komen-komen teman-teman kamu yang lain, kalau kamu merasa ada pengalaman gitu ya, kamu boleh membalas komen teman-teman kamu yang ada di video aku. Tapi please jangan menakut-nakuti, oke? Kita semua di sini mencari kesembuhan. Cara kesembuhan anxiety disorder adalah dengan membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, bukan malah menakut-nakuti sesama kita, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.